Menurut gua idealnya itu AI itu untuk mempermudah hidup manusia, bukan menggantikan fungsi manusia. Yang bikinnya jadi gue bikin lagu kayak begini jadi lagunya gitu kan, nggak ada unsur manusianya lah, manusianya diprome aja gitu ya. Itu kan yang jadi masalah. Gue selaku gue nggak main bass, nggak main gitar, nggak main drum, dengan komputer gue bisa bikin lagu hitmaker nanti. Nggak bisa. Nah ini nih. Nah itu tuh maksud gue. Ini nih, gimana? Tunggu aja ada yang ngaksi nih. Stereo case. Salah. Stereo couch. Bener dong stereo case. Bener dong stereo case. Iya bisa. Bersama Stereo couch bersama Adi Mas Pase dan juga Fadli, Icat, Ikif dan Said. 1, 2, 3. Wey. Pak Bondan, apa kabar Pak Bondan? Baik. Gila, habis balik dari puncak ya. Gila. Respon dong. Masa diamin? Puncak Tapi karir, puncak asmara, puncak. Amin ya Allah, semoga sampai Sebelum mulai. seperti biasa, Stereo Couch, Stereo Case di YouTube kalian ya. Jangan lupa like, comment dan juga Dan jangan lupa acara ini tidak disponsori oleh. Bukan, ya enggak. Tidak disponsori. Oh, tidak disponsori ya. Itu enggak ya. Pokoknya kalau misalkan ada apa-apa yang ngomong gitu sama Stereo Couch di komennya. Perlu apa dan lain-lain ya. Karena kita butuh perhatian kalian. Karena kalian sesungguhnya. Demian. Kalian sesungguhnya. Oke lanjut. Apa? Apa tadi? Ini kayaknya 2 episode terakhir nih. Emang iya? Konon katanya. Konon lo? 2 episode terakhir? Kayaknya 2 episode terakhir nih katanya nih. Emang iya? Jangan dibalik. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat aja kali. Tapi ini ada part ini kan episode 69 ya. 69. Tapi tolong berarti di minggu depannya beware of something, ada sesuatu. Sekarang karena 2 episode ini, episode terakhir adalah episode 69A dan nextnya 69B. Yeay. Kok bangga? Kenapa kalian senang sekali sama 69? Pengen nembak 69. Episode terakhir ya kayaknya ya. Coba Tapi kita nggak lihat. mau ngomongin 69, maunya yang lain. Ini bridgingnya kemana nih? Mungkin di episode 69 ini mungkin kita apakah ini terakhir apa bukan gitu ya. Oh gitu. Jadi ya coba komentar kalau emang menurut lo Boleh. emang udah akhiri aja deh gitu ya. Iya. Atau gimana? Terserah. Bisa berkomentar di kolom komentar. Jadi tapi please stay tune untuk di minggu depan. Nonton video dulu ini karena bakal ada teasing di minggu depan. Ya, oke. Pak Bondan, saya butuh Pak Bondan di sini sebenarnya. Oke, baiklah. Ini sudah merajalela ya semuanya ya. Wah, apa nih? Ya memang belum seks kan bebas itu bukan. Jadi tentang AI. AI spesifiknya lagi ke Music. Industri musik sudah terkena nih dengan bukan terkena sih, sudah di bukan demonstrasi. Diselipi oleh oknum-oknum. Bukan, ngapain? antek-antek. Iya, antek-antek digital. Antek-antek AI. Antek-antek digital. Kok sepertinya lo bernada negatif, emang apakah lo merasa terganggu kah? Lu anti AI. Gue gak anti AI. Lu anti teknologi. Tapi sebenarnya wah gue udah cancur ya nih di sini. Tapi iya gak ada yang belain lagi. Belum ada sisi yang pakem gitu. Nih AI harusnya mau dibawa kemana gitu kan sebenarnya. Cuman mungkin ini pancingannya kenapa? Kita ngelihat ada band yang benar-benar full AI ya. Full AI. Di Spotify dia benar-benar dari lirik, musik, penyanyinya, AI semua ya. AI semua. Velvet Sundance. Sundown. Sundance. Velvet Sundown ya. Film festival. Terus yang ngeplaynya juga banyak ya. Iya. Banyak. Yang ngeplay ternyata 1 million yang paling banyaknya. Ya 1M. 3M sorry. Soalnya kalau buat gua Nah, kalian udah pada denger? udah. Enjoy dengerin apa gimana? Kalau enjoy mah lebih ke selera pribadi ya. Cuman lebih ke tanggapan merespon itu yang benar-benar semua AI itu yang bikin oke, kalau semuanya gimana ya gitu. Iya. Kan ada kalau Oke. kita kan gue sih sangat mengaccept perubahan teknologi, apalagi yang kayak gitu-gitu tuh, bahkan seni nanti ke depan bakal kayak gimana, itu satu hal yang buat gue menarik karena kita tidak bisa melihat sananya. Suatu hal yang jadi exciting. Iya. Tapi kalau misalkan bener-bener sekarang semuanya
yang bener-bener AI semua nih. Iya. Nah itu jadi karena baru denger tadi, Iya. jadi mikir ya, oh ini semuanya banget Oke, ya. satu-satu Gimana ya? mungkin ya. Oke. Dengan ada fenomena ini satu-satu dari kalian, pendapat kalian gimana nih AI sudah mendisrupsi industri musik nih? Kalau gua, menurut gua idealnya itu AI itu untuk mempermudah hidup manusia, Betul, membantu. bukan menggantikan fungsi manusia, gitu kan sih. And then kalau musik jatuhnya ke seni ditarik mundur lagi ke rasa karsa dari manusia itu sendiri. Iya, betul. Ya kan muncul dari manusia Soul. secara definisi. Jiwa. Karsa tuh singkatan apa? Kanya apa Karena kanya? udah makan nih gue jadi bisa ngomong bener tadi. Kanya apa? Sama KNTL kemarin gitu. Oh ini versi bondan yang serius. Gue baru nonton itu lagi soal gue baru nonton. Ini versi bondan yang serius ya. CLBK tau gak lu apa? Ayo apa? Apa CLBK emang? Singkatnya apa? CLBK melenceng musik agak. Itu kan udah dikeluarin. Kasih Pak, bondan. AI nih. Iya, jadi sense atau unsur paling pentingnya yaitu ada rasa dari timbul dari manusianya jadi hilang nih Iya. gitu. Tapi to be honest, gue nggak kontra dengan ada satu lagi nih selain si AI yang udah artis AI ya jatuhnya. And then, nah ini ada satu lagi aplikasi untuk membuat musiknya. Iya. Sano itu kan. Suno apa Sano bacanya? Sano band Sugis Metal. Oke. Kalau gua justru kayak musik kan sesuatu yang apa ya personal banget. Nah, kalau misalnya ada suatu alat aplikasi yang memudahkan gua, membantu gua untuk mendapatkan musik yang gua mau, kayaknya gua akan happy deh gitu. Jadi kayak sore ini ceritanya gua lagi putus misalnya sama pacar gua yang Aduh, sorry. fokus Gue udah dengerin lagunya, sorry. Dengerin lagu. Buka ini. wah iya sempet nonton Gak bokep. peduli. Masih ngomong temennya. Jadi ceritanya gue lagi pengen bikin lagu tentang kekesalan gue sama seseorang yang lagi asik ngobrol, dia buka malah nonton bokep gitu. Nah kalau kita searching atau gimana kan susah menemukan lagu yang temanya kayak gitu kan. Dan mungkin dengan adanya aplikasi ini bisa dibuatkan lagu itu, dan misalnya kita mau minta dimasukin ada suara makian atau apa, terus juga temponya diatur, dan jadi itu sesuatu yang jadinya apa ya personalized di gua. Jadi kayak mungkin buat dinikmati sendiri aja sih. Walaupun kayak gitu. Walaupun yang bikin bukan orang, Iya, yang bikin bukan lu, tapi buat dinikmati kan? Iya. Iya sah Dinikmati aja sendiri. Lu gimana? Gua. Genzi. Ya AI sangat membantu gue dalam semua hal ya. Mungkin pendekatannya kayak yang itu kali ya. Ke musiknya, Karya spesifiknya? musik terus yang apalagi semuanya bener-bener nih ada band AI nih. Kira-kira lo sebagai Gen Z bakal Gimana menikmati menanggapinya? nggak? Bakal mendukung nggak? Misalkan dia bikin merchandise gitu lo beli nggak? Dia konser lo nonton nggak? Konsernya Emang ada gimana, konsernya Bay? AI? Ya, misalnya ada nih, misalnya ada. Oh. Gimana? Asumsikan Gue ada. pertama kali dengar tadi Velvet Sundown. Nggak masuk di kuping gue. Nggak masuk. Nggak masuk di kuping. Tadi kan lu pakai penutup Iya, kuping. untuk kan? kuping soalnya jadi nggak masukkan kupingnya. Jadi gue nggak tahu lagunya apa. Kampret juga. Nggak masuk di gue. Tapi Misalnya Gua ada yang lo suka nih, misalkan ternyata yang lo suka apa Clairo, ternyata Clairo tuh ya AI. Nah iya. beda lah. Misalnya Ternyata Misalkan, diam-diam iya. selama ini, seru juga tuh bikin iya, gitu. ternyata itu sebenarnya adalah AI. Lo tetap suka, tetap beli merch-nya, tetap nonton konser atau enggak? Menarik. Ayo. Ngantuk. Apa cepetan? Boring gitu Bingung pertanyaan gue. gue. Bukan boring, bingung gue jawabnya gimana. Karena At the end ya karya ya adalah karya gitu kan. itu maksud gue. Jadi karya ada karya. Jadi gue tadi dengan Velvet Sundown gue menemukan kayaknya artistiknya lo di situ deh gitu kayaknya. Oke. Ya makanya gue ubah nih, misalkan yang lo suka nih, contohnya Clairo Iya. gitu. Misalnya ternyata Iya. mereka dia selama ini AI. Jangan Clairo. Ada Jangan artis dong. mereka- Ini dong. Biar kena, biar dapet. Yaudah, New Kids on the Block tiba-tiba bangkit lagi, tiba-tiba ada AI gimana menurut lo? Masih ada juga. Lu dulu abis itu kita. Nih gue kasih tahu, lu Clairo huruf tengahnya apa? AI. Makanya tuh. Konspirasi. Ini konspirasi pas ini. Enggak, NTL. Clairo itu ada singkatan. Ayo, boleh. Singkatannya apa? Corporate Leader Artificial Intelligence Oh ya? Robot. Organization. Iya loh. gitu. Misalkan Iya, gitu, misalkan. Ya, gue menemukan seni lo di situ. Yang gue takutnya adalah nanti dijadiin kayak wah nih seni juga nih, karya juga padahal Emang enggak? Iya. Ayo, apa definisi seni apa?
Wah jadi kayak dosen nih Itu gue nih. tadi kan rasa-rasa dari manusia. Jaga karsa, gimana? Gimana ya gue? Ya misalkan Clairo itu AI gitu, misalkan Iya kan lu udah suka, Gitu udah sekarang ternyata tanggapan lu ini kalau AI ternyata nih. Clairo Ntar itu abis itu kita AI. jawab. Ada masalah nggak? Berarti pertanyaannya tuh ya kalau tanggapan gue. Ternyata AI. Clairo tuh kayak AI. Apakah Dan lu apa tanggapan lu? Apakah lu akan berhenti menyukainya atau ya apa gue enjoy aja? Waduh. Ayo. Iya. Aduh. Gue enjoy. Kok Clairo ya? Iya. Jadi lo tetap beli merch-nya lo tetap Iyalah. Oke. Iya. Kok Clairo AI tiba-tiba karena gue suka musiknya. Menurunkan ini enggak lu apa kadar Respect-nya enggak? respect Tapi respect fandom lu? turun. Iya. Respect turun. Why? Nggak original loh gitu. Enggak original. Nah, original. Oh jadi lo respect turun karena nggak original tapi karyanya tetap lo nikmatin. Iya bisa. Nggak original. Tunggu. Sebenarnya sama juga sih buat gue sendiri doang gitu. Ya. Kalau nggak originalnya kenapa? Ayo. Kalau misalkan kita ngomong jadi jauh-jauhan, nggak apa-apa nih. Nggak original kan lagunya beda sama lagu gue lain. pertama kali nonton bokep itu umur ngomongin itu yuk. Terus lanjut. Gak apa-apa dilanjut aja. Tapi karena penasaran aja tapi lo. yang gue takutin adalah kalau misalkan nanti yang disukain sama generasi bawah ya emang musik-musik yang dibuat oleh algoritma gitu, musik-musik yang dibuat sama data gitu, bukan emang dari pure hati lo sendiri bikin lagu. Takut gue soalnya mendengar kalau gue berandaikan Clairo kayak gitu anjir, apalagi nanti kedepannya gimana ya? Gimana ya karena Nah, tapi lo tetap suka, lo tetap mendukung. Iya, gimana? Kontradiktif dong. Ini kita ngomong emang ini ya, biar Agak ada berat. biar ada ini dong. Ada Kita substansi. semua yang nyangkut di Iya. hati di kepala kita keluarin semua nih. Belum tentu kita setuju, belum tentu kita nggak setuju. Iya. Soalnya dalam artian gue suka Clairo itu emang karena musiknya nyatu ke gue, ke gue kali ya. Musiknya emang nyatu di kuping gue gitu. Terlintas lo mau bikinnya AI kayak mau bikin apa, yang pertama keluar kan pasti musiknya dulu nih yang terlintas di gue. Oh masuk nih di kuping gue gitu kan. At the end of the day ya kalau misalkan kebanyakan artis-artis kayak apapun menggunakan mau pakai AI, mau pakai studio rekaman mahal kayak apa kayak, kalau musiknya nyangkut aja menurut gue yang kayak Ya udah, good music is a good music. good music. Mau siapa kayak yang Tapi bikin? emang di situ unsurnya, kan ini kan kita ngomong kan yang fenomena yang bener-bener semuanya full AI ya. Anggaplah Clairo tuh full AI. Yang bikinnya jadi gue bikin lagu kayak begini, jadi Ya. lagunya gitu kan. Nggak ada unsur manusianya lah. Ya. Manusianya diprome aja gitu ya. Itu kan yang jadi masalah. Kalau misalkan AI sebagai alat bantu, kalau gue pribadi sih gue fine banget ya. Ya, beda ya, itu beda ya. Kalau sebagai alat bantu kan sekarang Karena ada manusia juga tetap. gitu-gitu kan emang AI kan sebenarnya udah ada. Tapi ini kalau memang beneran Full nih. Full. Bener-bener jadi dari prom jadi lagu. Tapi kalau secara penikmat, iya, gue aja. penikmat aja good music kayak good music gitu. Tapi apa gitu. Iya. Soalnya kalau misalkan fenomena yang gini zaman dulu, nggak dulu banget sih, nggak terlalu dulu malah nih kalau yang contoh yang ini. Dari musik, let's say digital sama analog. Nah itu kan di masa itu problem banget tuh. Ya kayak Kalau contoh ini lah Nine Inch Nails gitu misalkan. Iya. Di masanya semua analog banget kan dia manfaatin kayak software tapi dia memanfaatkan itu sebagai kayak alat bantu bikin musik elektronik dia. Iya. Gitu kan. Untuk mendapatkan sound yang nggak bisa mendapatkan sound didapatkan spesifik. dengan alat analog gitu. ada banyak yang dulu kesannya ngomong kalau digital itu ya kurang, seninya kurang lah. Ada begitu, tapi ternyata pas sekarang akhirnya ya semuanya digital dan seninya itu sendiri berubah, Iya makanya menyesuaikan. tadi gue bilang lo kan? nyeni lo agak kesana, maksudnya nyeninya tuh beda arahnya tuh beda. Mungkin kalau misalkan ngomongin brass section atau digital effect atau analog effect, kalau orang bilang kata analog effect lah soalnya lebih pure daripada digital effect, itu kan preference sebenarnya. Iya. Dan nyeninya beda aja Tapi sebenarnya. dulu mikirnya nggak gitu. Oh, mikirnya nggak gitu? Mikirnya ya kalau nggak analog, kalau misalkan digital kurang, itu nggak kurang seni lah gitu. Jadi harus bener-bener ya. Sampai 3 tahun terakhir aja masih ada perdebatan pakai Perdebatan ampli soal atau itu. digital. Tapi sekarang banyak artis yang udah menggunakan digital effect kan. Banyak. Kayak sekarang Nah, akhirnya gue jadi standar takutnya baru. AI kayak gitu. Awalnya nggak Why? diterima, tapi pelan-pelan iya, tuh udah mulai masuk gitu. Ya, Jangan-jangan cara evolusinya begini ya. Iya, sama kayak efek analog dan digital effect aja, tapi pelan-pelan aja gitu. ujungnya jadi sebuah karya seni baru. Ujungnya iya jadi segmentasi yang Ternyata baru. nanti seni itu caranya gimana? Cuman ya namanya Iya. suatu hal yang baru kan. Iya. Jadi ya kita memandang AI di musik jadi beda juga, cara nyeninya juga kayak gitu, kayak dan lain-lain gitu. Lu gimana Cat? Iya. Gue cukup
cukup keras sih. Cukup keras. Gue cukup anti sama si Velvet ini. Nggak cuma Velvet Sundown ya kan, pasti ada beberapa yang artis yang lain kan. Karena kan kerjaan gue ngurusin, gue merepresentasikan. Jadi gak ada artisnya. Iya kan? Iya, jadi gak ada artis ya nanti. Gue kan merepresentasikan songwriter manusia gitu kan. Iya. Iya, gue pro mereka nih gitu. Ya, kalau kayak gitu tunggu kalau apa yang buat promnya sebagai makernya kalau kayak gitu ada nggak sih didaftarin? Jadi songwriternya pakai ChatGPT buat bikin song. Kalau kayak gitu dong, songwriter. Hak ciptanya ada di siapa? Iya. Nah, ayo kita. Gimana? Ya misalkan songwriter nih. Ada lagu hasil AI. Itu hak atas lagu tersebut dipegang oleh siapa? Si orang yang buat promnya dong. Apa enggak? Oke, jadi yang orang yang buat promnya adalah songwriternya. Iya, kita beneran nanya. Itu gimana? Konseptornya. Menurut lo gimana? Ya itu dia ngajuinnya ke siapa? Pasti ada belum sih? Gue juga nggak tahu. Benar. Tapi kan dia nggak yang mengenerate misalkan lirik nih ya. Yang lirik kan yang bikin bukan si orang, misalkan Bondan bikin promnya. Iya kan? Tapi yang bikin liriknya kan bukan Bondan. Ada prinsip copyright. Iya. Itu oke. Ya tapi kayak itu masuk Spotify tuh sekarang, tahu nggak ya? Kita ada yang lu tahu ya. Itu siapa yang dapat keuntungan? Dapat duit? Siapa tuh yang dapat keuntungannya Iya, tuh? makanya jadi itu murni bisnis kan, bukan musik lagi tuh. Kalau gue ngeliatnya gitu sih, gue cukup anti sih. Iya. Karena terlalu ekstrim banget. Iya. So gini, kalau misalkan kayak tren yang terjadi ya, pergeseran seni atau konser lah atau live music, ya misalkan di zaman kita yang harus story-nya pun misalkan band tuh harus organik, ngumpul sendiri, teman-temanan sendiri, habis itu natural, dia ngeband panggung gitu kan. Terus tuh geser, tiba-tiba sekarang ada kontes-kontes yang dibikinin. Iya, kontes-kontes ya ada American Idol lah, ada macam-macam. Nah itu juga banyak kan, kayak Dave Grohl juga nggak suka tuh, anti apa segala macam. Cuman trennya berubah ke situ gitu, yang pada akhirnya ngeliat juga kayak yang ikut kompetisi itu juga bukan berarti dia nggak berusaha loh. Betul. Tapi usahanya udah beda cara, dan sekarang pada ke situ semua. Terus juga misalkan band-band K-pop yang itu literally dibikin. Nah zaman dulu tuh itu diumpetin tuh, yang dibikin tuh even dibikin pun pura-puranya nggak dibikin. Sekarang literally dibikin ya udah tahu, udah bahkan kalau di Korea kan sudah ada kayak pakemnya. Ini pakemnya ini ada karakternya begini sih ini. Jadi udah emang bikinan dan dikasih tahu ini tuh bikinan gini. Tapi ternyata pas cara menikmatinya, kayak misalkan kita anggap aja lu nonton show yang dance-nya bagus, lightingnya keren, panggungnya bagus, show-nya high ini banget gitu. Jadi bukan kemurnian dari sini ya, tapi dari lu menikmati konser show itu kan juga contoh karya seni juga kan, cuman beda aspek aja, aspek. Cara cara menganggap seninya beda. Iya, dan itu jadi sebuah pergeseran juga pada akhirnya kan. Iya, itu maksud gue. Iya, ya itu yang berarti bukan nggak mungkin nih ke depannya justru makin banyak yang makanya bisa jadi. Iya, bisa jadi. Cuman apa efek negatifnya ya? Iya. Atau kok efek negatifnya? Iya, musisi-musisi dong. Musisi-musisi lah. Gue selaku gue nggak main bass, nggak main gitar, nggak main drum, dengan komputer gue bisa bikin lagu hitmaker nanti. Nggak bisa. Nah ini nih. Nah itu tuh maksud gue. Gimana? Gue ini mirip sama kayak kemarin yang waktu ChatGPT bikin gambar City Studio Ghibli itu. Kan ada juga gitu kan. Walaupun ya kita harus merespect juga kan, yang kreatornya pasti ke bawah hati ya. Kayak gitu. Cuman pada akhirnya sebagai seniman mungkin ya lu harus bikin sesuatu yang emang walaupun ada pesaingnya AI nih, ya lu buktikan lu bisa lebih better daripada itu. Dia kan kita klaimnya dia nggak pakai hati, ya kita pakai hati, bisa nggak lebih bagus daripada itu? Tuh emang belum tentu laku juga kan sebenarnya. Kan seni kan kreatif kan, gimana bikin suatu hal yang tidak ada jadi ada, suatu hal yang tidak menarik mungkin jadi menarik. Challenge-nya di situ nggak sih? Instead kita misalkan nentang, wah ini nentang kita, ya bikin aja yang lebih bagus. Nggak gampang sih, tapi ya bukankah seni itu kayak gitu? Makanya kayaknya sih menurut gue juga ini terlalu early untuk diputuskan ini tuh ditolak langsung atau enggak sih. Karena kan maksudnya kita juga belum tahu arahnya bakal sejauh mana ya. Karena even di Jepang pun seingat gue lupa lagi namanya apa. Ada tuh yang ada kayak full manggung sebenarnya tapi artisnya nggak ada. Jadi emang kayak digital aja full gitu, tapi penontonnya kayak menikmati aja gitu. Jadi kan tuh cara bentuk
menikmati musik tanpa manusia yang baru gitu. Menurut gue sampai akhirnya udah mulai berjalan evolusi mungkin lebih jelas arahnya kemana. Ya embrace aja dulu gitu kayak biarin aja dulu lihat arahnya. Mungkin jadi ini ya. Jangan-jangan ada segmen malah jadi segmen baru gitu. Iya, Jadi betul. Kayak gini nih, kita ada segmen baru. Namanya ini apa bukan ya? Gitu, enggak. Iya. Udah situ langsung beneran nih. Masih 10 menit. Belum. Udah gitu ada yang kalau gue yang tadi Bondan bilang itu gue setuju sih. Maksudnya si Suno gitu misalnya. Oh, untuk jadi alat bantu gitu kan. Tapi gue sempat baca si CEO-nya Suno, dia bilang buat ini ya mungkin target marketnya beda kali ya. Yep. Soalnya si CEO-nya Suno bilang ini buat orang-orang yang mau bikin musik tapi nggak bisa main musik dan bisa main musik atau nggak tapi nggak suka bikin musik. Jadi makanya gue bingung kalau lo musisi, joy-nya bukan pada saat lagunya bukan cuma pada saat lagunya udah jadi. In the middle of lo susah-susah lo berantem sama teman-teman band lo, itu joy-nya di situ. Iya, sabar. Tapi Mau pernah berantem apa sih pas bikin lagu nih? Maksudnya gue gak ngerti si CEO-nya Suno bilang kayak gitu. Iya. Hah? Makanya tadi gue mikir kalau juga. lo beneran musisi gitu kan, lo ngulik lo pasti suka di situ. Iya. Gitu sih. Makanya tadi gue bilang gue bukan nggak main apa-apa. Iya. Kalau udah AI kayak gini, ya gue bisa dengan bermodalkan laptop aja udah bisa bikin musik. pertanyaannya kayak Fadli bilang tadi, Iya. bisa nggak? Itu dia. Bisa nggak beneran jadi terkenal gara-gara itu atau bisa nggak jadi Atau itu? kalau zaman dulu ya. Iya. Waktu zaman gue kecil gitu ada yang misalnya ngomong gini. Musik rap apaan sih gitu ya yang generasi itu musik rap dulu. Oke. Kan zaman dulu nih gue masih kecil yang ngomong orang yang lebih tua gitu bapak-bapak. Apa sih musik rap kan tinggal ngomong-ngomong gitu doang. Iya. Kan susah ya ngomong gitu doang ya. Atau nggak misalkan yang ngecengin YouTuber, tuh awal-awal YouTuber nih belum tren nih. Apa sih bikin video-video gitu? Video gitu ngomong semua orang juga bisa ngomong. Kenyataan kan tidak ya. Atau misalkan kita ini biar kita debat aja ya, debatable aja ya. Misalkan kayak gini, dia bikin prom dia bisa naik sendiri. Ya kenapa cuma dia doang yang naik? Betul. Kenapa nggak lu bikin juga kayak dia terus naikin kayak dia misalkan? Ayo. Ya gue ngeliatnya juga sekarang Gimana ya? kalau yang duluan kan berarti ini ya dalam hal art lukis gitu kan. Pelukis-pelukis atau seniman-seniman atau ilustrator yang gue kenal kayak belakangan kayak mereka berusaha embrace aja gitu. Nggak merasa kesaing, nggak ada masalah juga gitu. Cuman memang ada beberapa profesi yang lumayan terancam juga sih sebenarnya di teman-teman itu. Kasir. Oh, kok kasir? Bukan ilustrator Di Amerika kan Jauhan. gitu. Tapi kan kita lagi bahasnya kan tadi bahasnya kan. Gue pikir gara-gara ini ilustratornya gitu. Kalau dari sisi bisnis, lo bayangin lo misalnya lo punya bisnis jualan dimsum gitu kan. Jualan dimsum terus lo Nggak ada pengen bikin jinglenya. Bayar serokes mahal 50 juta, mending lo bikin pakai Suno kan. Iya benar juga. Bikin lagu tentang dimsum 120 BPM dengan kata-kata sumpah serapah di tengah. Jadi. Betul. Ya which is mungkin sejarah musisinya mungkin daripada kita Serem juga tuh. tapi kan lebih murah musisinya. Ini bukan hal yang mudah ya, tapi kalau misalkan kita kaitin ke seni itu tadi bahwa buat seni itu muncul untuk menghadapi suatu hal yang sulit, untuk membuat suatu hal yang baru di saat tidak ada kan itu seni banget ya, gila bisa buat suatu jadi punya value. Nah. Ya harusnya kan sebenarnya ini gue bukan bilang suatu hal yang mudah ya. Tapi kan kita harusnya mikirin lagi nih gimana biar kan seni kan kreatif ya. Kita bikin kreatif aja, kalau perlu kita pakai tuh AI, kita bikin AI tapi pakai hati lah atau apa jadi lebih gila lagi gitu Nah itu menggunakan mindsetnya AI gitu loh. sebagai alat kan tetap kan. Ya mungkin kalau kita setuju dengan itu, atau kalau enggak kita mau pakai kamera dia juga gitu. Ya Berarti bagus nih men-trigger prove it, para kita musisi. bisa lagi. Makanya kan tadi kalau misalkan dalam suatu kayak band gitu ya, suatu saat nanti dia bikin lagu, abis itu manggung, bikin konser gitu-gitu kan. Dia kan semua itu kan adalah rangkaian dari beberapa kegiatan yang berbeda kan. Bikin konsernya, bikin apa segala macam. Nggak juga kayak semua bisa tinggal pakai satu prompt semua terjadi kan. Iya benar. Dia kan tetap harus ada yang bikin konsepnya, apanya segala macam. Jadi kayak menurut gue masih nggak akan secepat itu untuk kayak ini tuh semudah itu dilakukan semua orang gitu. Dia tetap harus ada mastermind yang bisa bikin ini jadi working, dan gue yakin nggak semua orang juga bisa. Semua orang bisa juga. Maybe kedepannya malah gitu ya. Ya AI sudah mulai mendisrupsi sektor musik, tapi mungkin AI membantunya di sisi produksi mungkin ya. Mungkin. Sisi produksi mungkin di
pas lo bikin lagu ada suatu ya tadi tuh kan Logic kan sekarang udah bisa pisahin track tuh mungkin ya kayak gitu-gitunya. Makanya Atau mungkin kita malah kita ideation. dituntut harus malah lebih lebih Kreatif. gila lagi, lebih kreatif lagi. Bukan full AI tapi AI secara AI cuma membantu bikin ngebuka jalan aja ibaratnya, tapi yang tetap eksekusi tetap bikin jadi adalah Malah ini jadi bisa jadi musisi. Bisa jadi yang kayak tadi Fadli bilang, yang dulu dibilang digital nggak sekeren analog, Iya. sekarang kebalikannya nih, dibalikin lagi. Kan semua kan sekarang digital semua nih. Oh iya bisa kan? jadi. Bisa kebalik lagi. Bisa jadi balik lagi trennya gitu kan. Karena untuk nge-push biar ada feel-nya, biar ada rasa manusianya, udah analog aja lagi. Iya sih. Kalau nggak tahu ya makanya, dan ini orang beda-beda tuh wajar banget ya, malah menurut gua harus beda sih biar seru. Kalau nggak beda kan nggak seru ya nggak sih? Tetap ada segmennya ya. Ya, cuman maksud gua kayak ujungnya kalau kayak gua ngerasanya mendingan kita coba embrace, kita coba bikin suatu juga dari itu gitu ya nggak sih? Dengan keduanya tuh nggak musuhan tapi temenan gitu ya. Ya kita coba embrace aja, kita bisa bikin karya baru dari itu kayak gimana ya? Ih luar biasa tuh kayaknya. Oh ini mau jadi musik AI. Apa tuh? Lu serius bikin musik Enggak. pakai AI. Udah kan? Apa? Oh iya, kan tapi itu video klipnya. Oh iya bener kan kayak Oh iya, video bener klip kita. juga. Iya. Video klip kita pakai AI Video gitu. klip ya dibantu. Walaupun kita punya value-value yang Itu juga value batasannya di Fadlinya sini. Icatik ini AI semuanya guys. Semuanya AI. Gua prompt sendiri. Sama. Somewhere. Ya gitu. Jadi Sapu. keduanya harus embrace bener kata Mas Wadik. Contohnya adalah Stereo Request sudah pernah di single You. Iya. Video klipnya pakai AI di sini. Cuman kalau lu punya value sendiri, belief sendiri, silahkan juga. Itulah maksud gua kayak menurut gue ya seni harus di ranah itu sih, jangan ngeblok suatu hal kaitan kreatif ya nggak sih? You have to be more kreatif saat ada ini. Ini handphone siapa dari tadi bunyi dah? Gue lagi. Auto lu betul. Matiin Pak Bonan. Coba di reject itu juga. Ya siapa lagi? Calon istrinya. Beneran? Iya lah. Ngelaben. Itu AI bukan? Ya, Bukan. itu AI. Kayaknya. Gitu. Ada yang mau ditambahkan maybe? Kontranya? Saatnya. AI atau IAI. Ini atau itu. Iya. Ini atau itu. Seperti biasa Bapak-bapak, pilih mana? Pilih mana? 3 pertanyaan ya. Seperti biasa. Yang gampang dulu deh. Rilis lagu yang pure dari hati atau rilis lagu yang AI prediksi pasti viral? Gampang. 1, 2, 3. Dari hati lah. Dari hati. Walaupun gak viral. Gak apa-apa. Ya, makanya orang punya value beda-beda. Setuju gak setuju tapi value yang kita punya apa? Pak Bonan apa dong? Betul dari hati. Itu penting ya. Dimas mau jawab? Inilah hati lah. Hati kan viral. Enggak. Oh iya. Enggak ya? Vital kali maksudnya ya? Ya kan? Itu kali maksudnya, jantung vital. Dua lagi. Nyiptain aransemen pakai AI ya atau ngulik di DAW semalaman. Susah sih kalau nanya ke kita udah pasti gampang jawabannya. Oke, 1, Coba. 2, 3. Ngulik. Karena kan belum nyoba pakai AI ya, pakai Suno gitu-gitu. Udah tapi kita nggak suka. Enggak works ya. Gimana Enggak suka. Pak Bonan? Pak Pakai Bonan sama AI. Pak Doman Mas Zing. Mungkin karena gue lagi sibuk jadi kayaknya gampang aja deh nih gitu. Iya, bisa aja. Bang Ai. Oke. Lu dari sisi pendengar kan gitu kan? Iya, mempermudah hidup gue aja gitu. Nah, kalau kayak kita mungkin lebih kayak hobi gitu loh. Oh, hobi iya. Suka ngulik tuh suatu hal yang Suka seru banget ngerepotin diri gitu. sendiri ya. Itu seni ya. Iya, mereka menikmati itu. Iya. Kalau kita Gue menikmati yang simple aja gitu pizza. oh iya bisa Iya, juga. sah-sah saja. Lo apa jawabannya berarti AI? Deh. Suno. Lu apa lu belum? Gue ini lah ngulik lah. Gue kan juga belajar. Ngulik, ya. Gue belajar Ableton kan gue. Oke. Oh iya kan DJ. DJI. DJ AI. Oke, terakhir. Nulis lirik atau aransemen sendiri sampai begadang atau minta AI bikinin lirik Sama 5 aja detik. kayak tadi. Lirik soalnya lirik. Nulis lirik sendiri sampai begadang atau minta AI bikinin lirik cuma 5 detik abis itu jadi. Ini lumayan membantu loh kadang-kadang. Yang kedua, tembak dulu bikin prompt di AI tema-tema sekian. Sabar. Terus baru di finalize. 1, 2, 3. Ya itu gue yang kayak Yang kedua. gue yang kayak si Bonan tuh. Jadi nggak perlu begadang. Kalau gue sih lirik sendiri dulu. Abis itu Tapi di buat gue AI-in. tetap Kebalik. enjoy. Tapi mungkin besoknya bantuin dong gitu. Jadi yang mana? Iya, ya kayak misalnya Tapi nih kalau- lo lagi bikin lagu rap. Aduh, apa ya yang belakangnya tol.
Nah pakai aja, keluarkan semua kata-kata yang belakangnya tol. Terus belakangnya lagi terus kon. Waduh. Jadi tol kon. Bisa lagi. Iya, tutup jorok lagi. Silakan deh. Habis 30 menit.